Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang kami hormati unsur perangkat desa yang sempat hadir, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, hadirin wal hadirat, baik yang berada di ruangan masjid maupun yang berada di luar masjid. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mansur beserta panitia penyelenggara rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Karena malam hari ini edisi khusus, saya akan berdiri. Kalau berdiri kelihatan belagak nih. Malam hari ini kembali saya diundang, rasanya yang ketiga kali sudah, untuk menyampaikan berbagi ilmu dalam rangka acara pengajian ataupun cawisan ataupun peringatan hari-hari besar Islam. Malam itu gorokanku agak sari nengok, karena di kiri ada, pojok dikit ada, sih sama ke situ. Jadi nak puluh kiler begala. Karena penataan panggung malam hari ke pecahnya lain dengan tataan yang sebelum nih. Jadi agak melebar dikit di segala sudut dan di segala sisi. Termasuk yang di pojok tangga caknya ada juga. Cuma tak kelihatan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perubahan dan kemajuan di PP Hot malam hari ini. Aku izin berdiri karena biasa berdiri. Kapan tak berdiri lagi baru terduduk. Malam hari ini pengurus PP Hot ini sudah banyak kemajuan dan perubahan. Mulai dari yang protokol tadi sudah baru lagi. Ada orang-orang baru. Kemudian ketua penyelenggara Jokmi tadi juga baru. Baru berubah. Sebelumnya itu masih model sambutan seperti menjadi reporter bola kaki ya. Malam itu aku jengok lah mulai habis, tinggal dikit baik lagi tadi. Yang tadi yang masih kucat tadi, yang dikit tadi kembali kita kembali itu masih yang lama itu. Kembali kita saksikan sore hari ini. Masih dekor itu lagi kok koreksi nih. Jadi memang ternyata proses belajar tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Insya Allah pasti bisa, pasti pacak kalau galak belajar. Salawat beriring salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa melakukan salawat serta berkirim salam untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti.
Di dalam hadis disebutkan siapa yang sering mengucapkan salawat lalu berkirim salam, maka dialah orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, di mana di akhirat nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan orang yang diberikan kesempatan untuk dapat menolong orang lain, dan itulah yang disebut syafaat. Syafaat yang paling utama adalah jadi baginda Rasulullah SAW. Syafaat yang kedua, ujukul dulu waktu pengajian kita awal, ya kita ke kapan kita terundak dalam keadaan baik, kaki kita juga pacak nganjuk penolong. Ketika kita sama-sama malam ini di surga, bertemu di surga, kapan nyengok ngatakan manilah mbok leha itu bak takati. Misalnya dah. Ngatakan sehari ngatakan di mana dia gebak tak milu. Awak selalu beronggok di majelis taklim, malam ini bak takati. Nah, disitulah kita pacak memohon kehadirat Allah SWT, kami jadi saksi bahwa dia adalah orang yang baik. Malam hari ini kita akan mengupas tentang pribadi Rasulullah, sejarah Nabi, tentang kelahiran baginda Rasul. Walaupun sejarah tidak pernah berubah, catatan tidak pernah berubah, tapi makna dan memaknainya yang akan berubah. Apa yang malam hari ke kita maknai dengan situasi kita dang bakari ke, akan kita kaji dikit demi sedikit, mudah-mudahan pacak kita contoh apa yang beliau tinggalkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita menghadirkan jiwa raga kita dalam rangka memandang Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga minta dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kegiatan kita malam hari ini, dan Rasulullah Nabi kita Muhammad melihat kita bahwa kita adalah umat yang mencintai beliau. Maka kita ucapkan sama-sama, kita lantunkan sama-sama salawat beserta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat yang berikutnya Nabi disebut dengan Yasin dan Toha. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, setelah kita mengucapkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, kita berharap kita dilihat oleh Nabi bahwa kita umat yang mencintainya. Ketika kita berharap cinta Allah,
Maka disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, hadir kita malam hari ini dalam rangka mencari cinta Allah dan mengikuti jejak Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dimulai dengan Robana. Ya, nyanyiin tadi yang lalala itulah yang kebacaan. La 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 la. Ini la 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 itulah. La tidak. 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 Pokoknya tanda tu lah aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tadi ada lagu yang dinyanyikan yang terakhir. Itu lagu Jilbab Putih. Sebenarnya salah judul. Baju Putih. Bukan Jilbab Putih. Ya, yeah. Jilbab putih, bukan juga Jilbab Putih. Baju putih, ada yang kredit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya bagi dusun kita untuk melaksanakan rangkaian kegiatan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah tercermin dalam rangkaian kelahiran marhaba. Kita maca berjanji, itu bentuk kita cinta dengan Nabi. Maka dia waktu maca berjanji atau nazam, kita memulai dengan al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nah, itu dimulai al-jannatu wa na'imuha, jannah surga dan kenikmatan. Sa'dul lima yusalli, untuk kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat. Sa'dul lima yusalli wa yusallim, dan memberikan salam. Wa yubarik alaih, dan dia akan diberikan barakah kepadanya. Itu yang kita baca. Berarti kita mencintai Nabi, mencintai Rasul, dalam tradisi kita sudah dilakukan. Pada saat bacaan itu tinggal kapan sudah al-jannatu itu. Tinggal Pak Mani nak ngintai apa dia maca berjanji, apa dia maca nazam. Kapan dia memulai dengan berjanji, maka bacaan ini lain. Abtadiul imla, itu berjanji. Kalau berjanji di dusun kita tak jauh dari Lakso. Dia itu kapan baca berjanji? Lakso dia keluar. Mentak ada Lakso, Ragit, Bergo. Yeah. Tapi kalau dia mulai badatu bismillati aliyatasyani, nasi minyak ukuran ini. Itu beda nih. Jadi kita bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat kita masih berjalan bagus, budaya dan tradisi. Dan itu apa maksud nih Bapak Ibu sekalian? Itulah bentuk kita menyambut kelahiran seorang anak, dan juga kita berharap kelahiran itu seperti kita menyongsong datangnya Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tetap dalam sejarah hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ini tahun gajah. Sejarah tak berubah. Tak pernah disebutkan sejarah berubah. Nabi dilahirkan tak ada tahun gajah, berubah tahun kelinci misalnya. Tak ada. Tetap tahun gajah pula. Kenapa disebut tahun gajah? Itulah tradisi orang lama kalau nyebut kelahiran.
Umakku di rumah itu masih hidup pada hari ini. Kapan ku tanya Jukumbuk emas itu lahir kapan mak? Jawab umak, mentak salah nur, waktu Presiden Soekarno turun, Soeharto naik. Wow, itu jawab nih. Nyari catatan di Kek Bunyamin, kita orang dulu kan nyatar ke ketip. Itu lemak bercerita sama diri ke. Gak tahu kan dengan orang. Dicari di situ, tahu temu. Sebab catatan itu sari. Jadi ngenang kalah kira-kira tahun 65. Jadi tak ada tepat umat itu. Kapan dia nak ulang tahun? Oh, je besar lagak ulang tahun, awak tahu tak ada. Dia seorang lakat tu tahu. Kamu tak percaya, tanyalah kaki dengan dia. Dia tak boleh tahu tanggal berapa hari. Itu cara orang dulu mengingat kelahiran. Cara orang dulu. Itu masih mending baca dilacak kan. Kapan dikatakan kapan lahir musim rumput, itu yang sehari nyari. Tahun berapa musim rumput itu? Itu yang sehari mencari nih. Tak baca lagi nyari nih. Saat Nabi lahir, ada pasukan gajah nyerang kota Mekah. Sebelum nyerang kota Mekah, ngambil segala yang ada ternak sapi, ternak onto, diambil gala oleh pasukan Abrahai. Saat diambil itulah, terambil dengan dek kakek Nabi Abdul Muthalib. Oleh Kek Tolib didatangilah Raja Abrahai. Uji ni Raja Abrahai, kau nak ngapu datang ke Mekah? Uji ni kami ke nak ngancurkan Ka'bah. Kau siapa? Uji, aku Abdul Muthalib. Nah, kau kan berarti ketua dari orang Mekah. Apa urusan zikir? Apa nak melawan kami kira-kira gitu? Datang uji kakek Nabi ke Abdul Muthalib. Aku tak ada nak melawan kamu gitu. Soal kamu nak ngerobohkan Ka'bah, itu bukan urusanku. Ka'bah itu bukan dekku. Ka'bah itu dek Allah. Biarkan Allah yang nyaga, dia yang punyi. Aku tak kuasa nyaga ni je. Aku melayani orang yang datang ziarah ke Ka'bah. Orang yang nak tawaf aku layani. Tapi kalau kamu nak hancurkan Ka'bah, aku tak baca. Itu Ka'bah itu bukan dekku, itu dek Allah. Biarkan Allah menjaga ni. Uji Raja Abraham, apa dia maksud kau datang ke sini? Aku maksud datang ke sini, kau merampas ontoku. Nah, aku nak ambil ontoku tu baik je ni. Uji Raja Abraham, kecil urusan ni, kita taruh lah. Nak ambil onto, mengambil onto, ambil lah. Tika ngatakan kambing-kambing lain, ambil lah. Uji Raja Abraham, wahai pasukanku, besok kita persiapkan, kita hancurkan Ka'bah. Gara-gara Ka'bah itulah Mekah kerame, kita pindahkan ke negeri kita je. Jadi Raja Abrahai. Pagi esok mulai siap-siap Bapak Ibu sekalian, pasukan itulah yang terkenal dengan pasukan bergajah. Pasukan paling elit zaman itu. Luar sekali pasukan gajah ke. Baik itu masuk kota Mekah, gajah terlihat dengan Ka'bah dari kejauhan. Ketika gajah terlihat dengan Ka'bah, gajah tandak lagi maju. Berhenti situlah. Tak bergerak lagi gajah. Disebat tandak maju, ditarik tandak maju, sehingga dia di situlah berputar-putar. Akhirnya gajah kita duduk-duduk. Maka waktu hari ke jadi sewet gajah duduk. Kamu tu? Merah gitu. Duduk gajah tu. Tandak berjalan lagi, kapan jengok kabar. Nah, saat itulah Allah SWT menurunkan pasukan Allah, Jundullah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Diabadikan dalam Al-Quran peristiwa itu. Ketika diabadikan, Allah menceritakan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana saya melakukan atau membuat tentara bergajah kacau balau. Lalu setelah itu, farsal alaihim, kami kirim kepada mereka pasukan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu kerikil dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Gajah tadi berjalan tanda, pasukan tadi repot ngurui gajah tanda berjalan, ditembak dengan batu kerikil oleh para burung-burung banyak yang berbuntal-buntal, mati segala.
bagaikan daun yang dimakan ulat. Taruhlah rontok, ada? Habis benar. Kepanasan, karena batu itu dari neraka, hangat. Ada pula yang bertanya, Tad, ketika aku nak bertanya, Pak Mani, uji kamu tadi batu itu hangat, iya juga, hangat batu itu. Makanya juga hancur gajah itu. Ngapalah kaki burung itu Pak tak hancur pula? Uji nanya ke kaki burung. Uji kamu hangat, kan di bawah burung juga, terbang. Ngapalah kaki burung itu patah-patah aja nih? Ujuk ke burung itu tuh malaikat Allah. Kau tuh malaikat Allah, maka dia tahan. Bukan burung kau juga dia. Burung kau juga baca nian patah kaki. Itu malaikat Allah. Itulah yang disebut jundullah, pasukan Allah. Singkat cerita, Nabi lahir saat pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah, Nabi lahir. Maka disebutlah tahun itu tahun gajah. Amun fil, tahun gajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, bapaklah tak kata manggulalah mati. Bapak Nabi itu Abdullah, umak ni Aminah. Manggulai kelah mati. Ngapo? Dia berdagang. Kapan berdagang? Ke negeri Yasrib, Madinah Bakari. Sakit di Yasrib, kepengen balik ke Mekah, bergoyor. Tapi tak sampai ke Mekah, mati di Abuah dan dikuburkan di Abuah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu Nabi Muhammad dilahirkan, dia tak terjenguk lagi dengan bapak nih yang bernama Abdullah. Siang dengan Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Arti yatim itu tak punya ayah tapi dia lagi budak. Dalam syariat Islam yang disebut yatim itu umur nih dari 0 tahun sampai dia balik. Sampai umur. Amun lah tua tak disebut lagi. Mang Herman ni kata aku yatim apa itu Ustaz? Malah tua tak disebut lagi yatim. Yatim piatu. Aku kan juga yatim, bapak lah mati. Kamu nak disebut yatim. Yatim itu anak-anak, maka disebut anak yatim. Kapan lah tua, bapak yatim namun. Umur ni 0 tahun sampai dia balik. Itu sebut anak yatim. Habis duit nak nganjuk budak yatim, malah segala orang yatim. Apa kata bapak yatim? Ada pula yang bertanya, tak waktu dia lahir Nabi Muhammad, bidan siapa lah dan? Juga tak tahu bidan mana. Aku di rumah sakit. Dalam hadis disebutkan Allah menurunkan wanita-wanita suci. 2 yang aku terkenang nian. 1 Asia. Asia itu bini Fir'aun. Ya, bini Fir'aun, Asia. Ada Asia sikit. Ya. Dia kesucian Asia itu walaupun punya laki Fir'aun tapi imannya tak berubah. Maka dia diabadikan dalam Al-Quran. Dan dia adalah umat angkat Nabi Musa. Asia itu. Yang ngambil Nabi Musa kanyot itu kan. Nah itu Asia itu. Taruhlah dalam cerita gara-gara dia lah Nabi Musa itu selamat. Karena dia permaisuri Fir'aun. Diambil ini kan dari Nabi Musa itu kan dianyutkan umat ini di batang hari kelkar gitu. Terus umbutan abang ini diambillah oleh Asia tadi. Nah, itulah Asia. Itu yang diturunkan oleh Allah untuk persalinan Siti Aminah. Yang kedua, Siti Maryam, umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi wanita-wanita surga yang sudah dipanggil oleh Allah dalam wujud ruh dan kekuasaan Allah diturunkan untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantu juga oleh yang lain-lain secara alam nyata. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keanehan itu muncul. Negeri Mekah yang tadi ini gelap, baik itu malam itu terang benderang, muncul dari rumah kakek Nabi Abdul Muthalib. Setelah waktu pagi, Nabi Muhammad dibawa oleh kakek nih ke depan Ka'bah yang tak jadi dihancurkan oleh Raja Abraha tadi. Dibawa, dimarhabankan membahasa kita.
Ada bayi-bayi yang lain juga dinjuk namu, lalu diambil, diarak, dikelilingkan Ka'bah. Giliran Nabi Muhammad SAW, kakek Nabi Abdul Muthalib mengangkat dia tinggi-tinggi, karena bapak ni letak katik lagi. Maka bapak ibu sekalian dibawa ke depan Ka'bah, dinjuk namu Muhammad. Ngapo dinjuk namu Muhammad oleh Abdul Muthalib? Malam sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kakek ni Abdul Muthalib didatangi malaikat Jibril yang dipesankan oleh Allah, cucumu lahir, dinjuk namu Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Maka namu Muhammad itu tak pernah dinjukkan kepada orang sebelum ni. Hampir seluruh riwayat namu-namu Nabi itu tak pernah dinjuk namu sebelum Nabi itu. Bapak ibu sekalian, termasuk di dalam Al-Quran tu yang paling jelas ayat 6 kita baca di dalam surat Ali Imran, Nabi Yahya. Nabi Yahya itu namu yang belum pernah dinjukkan namu sebelum ni. Ismuhu Yahya. Diteruskan dalam ayat itu, namu ike ya Allah tak pernah orang sebelum ni ada namu ike. Maka oleh Zakaria dinjuklah namu anak ni Yahya. Ada sih ke? Zakaria ni ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, namu Nabi itu bagus. Ajarannya apa Ustaz? Njuk namu anak bagus. Boleh ngenjuk namu anak Nabi Ibrahim, walaupun kita galak manggil Ibuim, Baim, Ibrahim. Njuk namu Yusuf, agar dia pecah Nabi Yusuf belagak. Ya, tak tahu man Yusuf sikit. Nabi Yusuf tu bukan belagak wae. Nabi Yusuf tu imani kuat. Kuat. Kamu bayangkanlah digoda oleh Siti Zulaiha. Digoda oleh Siti Zulaiha, cantik jelita. Lah di dalam kamar tercakar-cakar Siti Zulaiha ini. Hendak dengan Nabi Yusuf tadi. Uji Nabi Yusuf, "Oh Zulaiha, aku takut dengan Allah." Jinyaulah Zulaiha. Sehingga tercakar-cakar. Saking tercakar, koyaklah baju Nabi Yusuf. Tak tahulah mun Yusuf sih ke aku. Rasuku melipat ini. Cuma tak kata Yusuf sih ke. Itu Nabi Yusuf. Maka salah satu ngenjuk namu Nabi itu adalah cerminan harapan. Cuma kita kekal pengenjuk nama Muhammad itu dipendekkan, dipanggil Mamat. Mat, sikit mat. Mamat. Padahal Mamat itu lamun singkat artinya mati. Mamat wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Ya, Mamat baik mati sebenarnya artinya. Yang benar itu Muhammad, itu yang benar. Kalau kita nyeru mat, mati itu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran pertama, yuk namu anak bagus-bagus sebagai doa agar memang dia menjadi orang yang sukses sesuai dengan harapan. Di seberang kami itu ada orang ngenjuk namu anak dengan peristiwa kelahiran dia, karena lahir di dusun di Sakatiga kan. Kau nak kunjuk namu anak Sakindra, Sakatiga Indralaya. Asli. Tahu deh kamu panggilan sehari-hari. Sudah tak ada ngatur orang itu. Bagus nama tu, mengingat tempat. Kami panggil dengan Setet. Itu nama aslinya Sakindra itu. Setet Tanjung Jagung gitu. Sepekar kita sampai rasuk sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Boleh ada orang menunjuk namu karena lahir, kau nak karena lahir hari Senin kunjuk namu Senin. Ada. Kemis ada, Jumaat ada. Banyak lagi. Cuma baik jangan ngenjuk namu anak yang kira-kira membuat dia kaget dengan kanci-kanci kenolakan. Jangan yan. Dulu ada pernah orang ngenjuk namu di KTP itu kan.
di KTP, kentut nama anak. Oh, juga tak berpikir lagi. Menorang Bali ketut. Ika kentut. Ceto juga budak ika dibuli oleh budak Bagari. Dia jadi apa kolan muda gitu kan, karena namut. Jangan juga kalaupun namu bagus, jangan juga dipakai julukan kita galak nyuluki boleh. Bagaimana tak dalam Islam boleh nyuluki. Kalau julukan itu orang ni tak senang dijuluki, tak boleh berdosa. Orang dulu kita galak nyuluki. Munyang kami tu munyang petekon dulu kan. Ada? Munyang petekon kami dulu. Munyang kami, munyang Nawi juga. Macam-macam. Jadi dijuluki. Kalau dia senang, bolehlah. Namu bagus, panggillah dengan namu yang bagus. Tapi lamun dia senang, tak apa-apa. Tak apa-apa kita unjuk namu embel-embel. Nah, cak yang nyoting itu nah, namu ni Muhammad Iqbal. Kami nyeru ni Acun. Ngapa disuruh Acun? Cak Cina. Cuma dia geman senang. Aku baru galak mila aku lah tahu menamu dia ke Muhammad Iqbal. Rupa ni bagus. Tiap hari aku nyeri Acun. Acun ke yang jual di pasar ke dulu Cina. Karena awak putih, mata sipit kan, jenggot banyak, Cak Acun katakan. Maka dipanggil Acun. Cuma kalau ngenjuk gelar ulang tak senang, itu tak jadi. Tak boleh kita ngenjuk. Apalagi diumpamakan dengan namu binatang misalnya kan. Tak jadi. Macam-macam itu. Dulu memang galak, tapi Pak Karikelah tak ada lagi. Ya, dulu memang neman. Berjuluk-juluk ikan neman. Tapi kalau yang sebut Pak Koneng itu bukan julukan, itu timangan. Yang tua kaki Pak Tua, misalnya yang nomor 2 itu Pak Ulu, ada? Yang nomor 3 itu Nga, nomor 4 Koneng. Aku ke Koneng aku. Koneng ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad dinjuk namu bagus, itulah yang menjadi ajaran kita. Kalau ngenjuk namu anak, namu cucung bagus-bagus supaya menjadi doa. Aku dinjuk oleh bapak dengan Uma, namu sangat bagus menurut aku dan menurut beliau. Aku kebenaran mengambil namu kakek. Jadi aku kebulak-balik Nur Hasan bin Haji Rusni Ali bin Nur Hasan. Bolak-balik aku. Maka ketika bapak mati dulu, orang ngenjuk merek di situ. Almarhum Haji Rusni Ali bin Nur Hasan. Jadi kan Nur mati kan? Oh juga bukan bapak. Pak ada nama gitu. Karena aku ngambil nama kakek. Apa artinya tan? Nur cahaya, Hasan kebaikan. Jadi cahaya kebaikan. Nah, itulah gawe bercecoy. Nunjuk orang kebaikan, bercecok. Nah, aku buat kanal YouTube yang ditonton ini. Cahaya Kebaikan TV. Jadi kamu tuh jangan tak terkenang. Subscribe, like, and share. Tonton, ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi adalah anak yatim. Begitu lahir, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, umat Nabi tak pacak nunjuk makan Nabi. Bagian yang kedua, kesian dengan Nabi kita, lahir bapak tak katik, kapan lahir umat tak pacak nunjuk makan. Umat tak katik air susu ibu. Nama di kita asu, bukan asi. Asi itu air susu ibu. Kalau di kita asu, air susu umat. Karena kata ibu umat di kita. Maka kata asu, kata air susu. Bapak ibu sekalian zaman dulu tak kata solusi, tak kata jalan lain. Karena tak kata jualan susu cak bakari ke. Kalau bakari ke mana umat-umat kita acak nyusi kan pacak beli di warung. Ada susu kaleng, ada susu gantung. Ya bapak-bapak tetahu gantung. Susu gantung tu saset. Regeni 200.
Aku sebut susu gantung. Lamun ada kaleng kerarang deh kerarang. Namun kaleng. Kapan tak terbeli yang kaleng, beli yang bergantung ini gelak. 500. Aku sebut susu gantung. Bapak-bapak gelak jauh pikiran. Bukan yang dalu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak katik jualan ikan, susu ikan. Maka salah satu ni adalah mencari orang yang punya anak kecil juga yang pacak ngenjuk makan budak ikan. Kelahiran Nabi Muhammad tak katik orang umat ni tak pacak ngenjuk. Terdengarlah berita oleh Abu Lahab. Abu Lahab ikan nama asli ni Abul Uzzah. Nama aslinya Abul Uzzah. Dia punya bini namanya Ummu Jamil. Abul Uzzah itu artinya bapak yang bersinar, yang terang. Karena Abu Lahab itu punya wajah putih kemerah-merahan. Maka disebut bersinar, terang. Agak ngabang bahasa diri kan wajah. Maka disebut Abul Uzzah. Lalu Ummu Jamil itu umat orang belagak. Belagak bini Lahabi. Belagak tak jamak. Maka disebut Ummu Jamil. Ika mamang Nabi. Adik dari bapak Nabi. Bapak Nabi ke 10 dulur ni. 10 ekor dulur bapak Nabi ke lain umat. Ada 3 tak salah umat ni. Jadi, nah, lalu kemudian seluruh 10 ke bapak Nabi ke ada yang seumat dan sebapak. Nah, yang seumat sebapak termasuk Abu Lahab dengan Abu Thalib. Maka akhirnya terdengar kabar keponakan ini lahir. Kapan terdengar kabar keponakan ini lahir? Ujini Suwaibah, budak yang milu dengan Ummu Jamil, dengan Abu Lahab. Kau keruankan rumah Mbok Mina itu. Iya, ada Mbok Mina sih. Iya. Keruankan, ngatakan. Rumah, dia baru melahirkan anak keponakanku. Kapan dikeruankan? Mbok Minai ke tak pacak nak nganjukkan air susu. Sementara Suwaibah ke punya anak kecil, dia dah nyusui. Maka disusuilah oleh Suwaibah. Maka orang yang pertama nyusui Nabi adalah Suwaibah yang terkenal dengan Al-Islamiyah. Suwaibah Al-Islamiyah. Itu orang yang pertama. Tetapi dalam konteks riwayat lain, Suwaibah ke dilarang selanjutnya nyusui Nabi Muhammad karena Ummu Jamil ke tak senang dengan Nabi Muhammad. Ngapa dia tak senang? Karena Nabi Muhammad itu adalah anak Abdullah, kesayangan dari Abdul Muthalib. Kaji kapan kakek mati, Nabi Muhammad ikelah uji Ummu Jamil bini Lahab ke bakal ngentikan dia. Tak ada anak diri je ni. Maka uluk lah je ni. Tak ada bahasa diri menjahat. Nak mati-matilah kak. Je biar kelah je ni kan. Itu jahat Ummu Jamil anu bini Lahab iki. Ada tak di sini bini Lahab yang baik tu? Dengan anak buah jahat dia. Jahat dia dengan Nabi Muhammad. Kejahatan Ummu Jamil itu tak berhenti sampai dari kelahiran Nabi sampai Nabi besar dia masih tak setuju dengan Nabi Muhammad. Menpacak Nabi itu tak hidup, itu kendak dia. Karena menurut dia persaingan dalam keluarga. Sampai-sampai dia ngajak laki ni juga. Nabi itu dulu awal ni disenangi oleh mamang ni Abu Lahab, Abul Uzzah. Karena senang, dia makin ngirim Suwaibah Al-Islamiyah itu untuk nyusui Nabi. Tapi karena Abu Lahab termasuk suami takut istri, jadi dia kalah musuh bini. Kalah musuh bini. Kapan Suwaibah suruh balik, ujian nikah lagi aku dimarah Kak Lahab. Nah pasal aku ngomong Kak Lahab belum tak boleh berani dengan aku gini. Jadi termasuk yang rombongan itu Abu Lahab itu. Suami takut istri. Grup sosis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadilah permusuhan yang terus menerus. Diabadikan di dalam Al-Quran. Surat ini Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Diabadikan dalam Al-Quran kejahatan Abu Lahab dengan bini ini. Celakalah tangan Abu Lahab. Harta yang diusahakan ini tak pacak nolong dia, tak pacak bermanfaat bagi dia. Segala-galanya masuk
neraka dan dimakan oleh api neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang bini ini selalu membawa kayu bakar, juga sama, masuk neraka juga. Mati dikebat oleh tali yang galak mau kayu bakar itulah. Itu Ummu Jamil, mati dia, terkebat oleh gorokan ya kan, oleh jahat dengan Nabi Muhammad SAW. Disiksa dia. Dalam riwayat disebutkan wa imra'atu hammalatal hatab, itu yang disebut membawa kayu bakar itu satu, memang dia galak nyacati Nabi. Kapan Nabi lewat, dia masang ranjau, kayu berduri dipasang. Jadi kalau ada orang yang galak nyacat di orang, bertetangga tak baik, sampah di rumah dibuang ke sebelah bini Abu Lahab. Sampah diri dibuang ke pinggir orang. Lah, buang ke dalam tong yang lagi disiapkan Pak Kades tadi. Itu yang benar. Benar, masukkan dalam tong, jangan buang ke Batanghari, pinggir rumahku lah, Bu. Maka aku perhatikan Pak Kades, juga tolong Pak Kades, jangan di Jeramba itu, sehingga juga segala sampah ke pinggir rumah aku kali lagi. Nah, itu program nih adalah mendidik masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Cuma jangan membuang laki pada tempatnya, bukan. Mbak Hari ke banyak musim betina buang ke laki, bukan laki buang ke bini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya dia dibenci oleh Abu Lahab mamang nih. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Ibnu Abbas bertemu dalam mimpi dengan Abu Lahab itu. Ujinya apa kabar Lahab kau tuh dalam kubur tuh? Uji Abu Lahab, aku disiksa. Bas ujin. Kena gebuk terus. Cuma ada hat lemak aku ke. Bak mani ujin bas. Aku kapan hari Senin lebur kena gebuk. Baik itu. Tak ada kena gebuk ujin kapan hari Senin. Ngapu bak lebur? Gara-gara aku deman Nabi Muhammad lahir ujin. Dikit itulah. Jadi gara-gara Nabi Muhammad lahir dia deman menunjukkan air susu yang menjadi budak yang dia miliki, itu yang menyebab dia dapat pertolongan, syafaat dari Nabi Muhammad dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengalami kedatang ke situ dengan sepenuh hati, saya kukira lebih dari Abu Lahab mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang dapat pahala, yang menunjuk makanan dapat pahala, yang berkorban tenaga dapat pahala, mendapat ampunan, kelapangan rezeki. Karena Abu Lahab yang cuma sehari deman dengan Nabi, dia dapat kerenganan di alam kubur. Apalagi kita yang memang ingin mencontoh baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirkan umat takate, bapak takate, umat tak baca ngenjuk air susu, dan itu menjadi ajaran dalam Islam. Maka jangan basing-basing ngenjukkan air susu ke anak orang lain. Karena 3 kali dinjukkan air susu kepada seorang anak dan kenyang dalam hukum Islam, mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu anak susuan kamu. Maka dia otomatis menjadi 2 beradik dengan anak kamu. Tak boleh kawin, tak boleh nikah, haram menikah karena dia berdulur. Hakikat dia berdulur. Umat ni dengan anak ni tu tak batal wuduk. Cak anak dewek nian. Jadi kapan berungguk di pondokan sama-sama punya anak kecil, tak usah nak bertukar. Kata cici pendekku. Ndekku ke strawberry rasanya. Ada hukum ni, jangan macam-macam. Ikan nak bertukaran. Kalau galak katakan dengan ndekku kata. Ikan nak bertukaran. Bapak Ibu hadirin memang agak caporno, cuma ikan hukumnya ada. Supaya ngerti kan. Tapi zaman Mbak Kari memang tak banyak lagi. Tak banyak lagi yang model itu. Dulu umat-umat dulu yang neman. Lamun zaman Mbak Kari kanlah diganti dengan susu sapi. Maka itu budak Mbak Kari tak jadi menikah dengan sapi. Karena itu sapi itu dulur sesusuan. Maka baik-baik. Yang sedulur dengan sapi, dengan nyengok sapi mang pami baik-baik. Kau akan tukar dulur sesusuanmu itu. Minum susu sapi budak Mbak Kari kan. Amun dulu tak kata yang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru Nabi lahir hari keladalu. Lah 9 seperempat. Baru hari lahir.
Belum ngapu-ngapu Nabi. Bak mana lah mun cerita malam ke sampai Nabi mati. Rasuka aku ke mati dulu. Tak sudah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi, kemudian umat tak baca nganjuk susu. Siapa yang nganjuk susu? Suhaibah yang pertama. Lalu dicarikan. Datanglah orang-orang betina dari kampung yang jauh ke negeri Mekah untuk mengambil upah nyusui anak-anak orang berduit. Itulah kelompok Halimatus Sa'diyah. Kapan datang Halimatus Sa'diyah bertanya jenis siapa-siapa lah, jenis ada orang berduit nak minta upakan ataupun nak ngambil upahan yang baca untuk nyusui anak ni. Termasuk Aminah terkabar, digarilah oleh salah satu rombongan tadi. Kapan digari uji Aminah? Ya. Cuma uji ni aku mohon maaf, aku tak baca ngupar rarang. Budak ika anak yatim, bapak ni tak banyak ninggal harta, yang ditinggalkan bapak ni cuma onto 5 ekor, kambing segerombolan dan budak sekok. Jadi tak banyak harta yang ditinggalkan oleh bapak Nabi. Bahkan mati pun dia tak ada di Mekah, mati ni di Abuah. Balik dari berdagang belum sampai rumah sakit, bapak Nabi Abdullah mati di Abuah antara Mekah dan Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, uji nimbo kalau baik ke padan tak akor padan ni. Aku nak nyari duit, kamu tak baca upah rarang, apalagi uju kamu tadi upah ni kaki. Bak hari lu kata duit ni. Uji ni tak akor padan, aku nak nyari yang lain. Jadi Bik Mina kena tinggalkan. Jadi itu gambaran nih kamu tuh. Amun buntu kena tinggalkan tulah. Dari dulu menbuntu kena tinggalkan ya. Singkat cerita, rombongan ini nak balik ke dusun. Bertanya, ngatakan lamun kamu lah dapat gala, kita nak balik. Ngatakanlah dapat gala. Uji Halimatus Sa'diyah, aku belum dapat. Halimatus Sa'diyah, aku belum dapat. Nih ngatakan Halimah, kau belum dapat. Kau dari Mukminah pada Masjid Al-Mansur. Ya. Digarilah dari Mukminah tadi. Padan samu. Padan samu. Kapan digari Bapak Ibu sekalian? Uji ni padan ni bak kancemu tadi lah lamun kau galak. Uji ni mbok jadilah itu karena kami kena balik daripada aku tak katik bauan, tak katik gawian, aku ngajak Nabi Muhammad ikut mudah-mudahan dinatangkan berkah bagi keluarga kami. Maka cerita awal keberkahan ngajak anak yatim ataupun nyantun anak yatim sudah dibuktikan pertama kali dalam ajaran agama kita oleh Halimatus Sa'diyah. Balik dia ke dusun ni, Halimatus Sa'diyah dengan rombongan tengah jalan kehabisan bekal. Air minum habis, makanan habis. Kapan tak makan masih mending, kapan tak minum pacak mati. Cari air tak katik, kapan dijenguk apa lagi air tak katik, asap banyak. Asap banyak. Kena sengak kita, asap banyak. Di luar asap, di dalam ini ada asap deh. Ada juga asap. Maka banyak asap ini. Tambah pekat asap. Laju baik kamu tuh, goyor kah baik. Asap kamu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baliklah dia ke dusun. Kapan balik ke dusun? Tadi juga tak kata air lagi dalam perjalanan. Uji ni Halimatus Sa'diyah, coba tengok ontong itu no. Kalau ada air susu ada ontong itu, kita tak kata lagi minuman. Oh mbok uji ni ontong tu betina ni ya, cuma betina tu mana ada susu je ni. Tak kata lagi je ni, coba jengok. Kapan dijengok Bapak Ibu sekalian, onto yang dinaiki Nabi tadi sehat walafiat dan punya susu. Padahal itulah tua. Nah, kak jengok kamu. Sejak dinaiki oleh Nabi Muhammad ike onto kita sehat, ada susu je ni. Berkat budak ike je ni. Tambah percaya dia. Taruhlah singkat cerita selamat rombongan ike baliklah ke dusun. Kapan balik ke dusun Halimah cak biasa gawe ni bumu. Mulai bumu, kapan ngetam sesekat ungu dia ngetam 200 kaleng. Sesekat ungu 200 kaleng. Sehingga robot ke kulu kelir. Ngetam kan. Tak sudah. Iya pakai robot. Tak sudah ngetam kan. Ada kebun sadapan. Nyadap kebun balam. Kapan sebatang? Sember sebagi. Sember cep besar. Terberot-berot ngangkal. Sehingga ini banyak. Ternak tadi. Beranak pinak. Tak ada mati. Sehat gala. Berjual terus. 2 tahun tak terasa. Halimatus Sa'diyah
menjadi orang paling sogi di Tanah Abang. Apa tuh? Sejak ngajak Nabi itu, dia jadi orang sogi di Tanah Abang. 2 tahun ngajak Nabi Muhammad, paling sogi di Tanah Abang. Ternak banyak, umur lebar, kapan panen terus. Maka 2 tahun tak terasa dia ngajak Nabi Muhammad. Uji ni kita balikkan kak, ikalah 2 tahun sesuai janji. Dibalikkanlah ke Mekah, kapan bertemu dengan Bik Mina, ngatakan bu, ikalah 2 tahun. Ya, ngatakan aku tahu 2 tahun. Mana jenis Muhammad? Itu yang nanti diajak ni kapan jenguk Nabi Muhammad sehat. Rindu, senang ada. Tapi ditambah susah juga ada. Bu Mina tadi susah. Susah ni apa? Orang kena minta upah. Kebenaran Bik Mina ke duit tak kata. Tak baca pinjaman yang mekar kelem cair. Dari mana nak bayar ni kan itu pikiran dia. Lama nyengok anak ke senang. BLT lewat, tak dapat. Minjam di PNTM tanjuk orang lagi. Leman nunggak. Sare dia mikir juga mana ni nak bayar ni ke. Yeah. Itu tuh Bik Mina disika, bukan Bik Mina umat Nabi. Lalu dia berpikir, jawablah Halimatus Sa'diyah, bu, jenis tenang-tenang baik kamu. Soal upah aku tak ada nak minta upah. Jadi aku datang ke sini sesuai janji 2 tahun. Iya jenis. Kau nak minta upah? Tak ada bu, aku tak ada nak minta upah. Upah gratis. Jadi aku nak minta perpanjang ngajak Nabi Muhammad. Oh. Jadi nak minta perpanjang 2 tahun tak cukup. Ngatakan bayang kau aku 2 tahun ngajak Nabi Muhammad paling sogi bak hari. Bak mana lah 4 tahun. Ha itu kan. Kendak dia tadi. Ujamin nak jadilah tu. Bawalah balik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, apa dibalik cerita ke? Bahawa menyantuni anak yatim adalah perbuatan baik. Ada anak yatim pinggir rumah, ada anak yatim yang sekitar kita santuni, tak usah nak nunggu bulan Muharram. Bulan Muharram mulai berkeliling nyari budak yatim. Nak ngusuk kepala juga sih. Bayi dapat berkah. Kata ke kau anak yatim. Iya mang, umpang ngusuk tak cukup gosok tu, tak kenyang digosok tu. Njuk makan, njuk minum, njuk duit, biayai kalau kita ada duit, njuk sedekah ke dia, santuni dia. Ada pula yang ngomongan aku. Kalau aku tak, aku lah ngamalkan yang kamu ceritakan tu. Bagaimana juga? Sebelah dusun kami tu ada juga anak yatim. 2 ekor. Ku santuni tak? Ku santuni anak ni, umat ni nak milu tak? Oh, juga berbini dulu tu. Anak ni disantuni, umat ni nak milu. Juga aku rembakan ni. Tapi dengan janda lincah, bermain ikan dalam kolam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyantuni tak usah nak nunggu bulan Muharram. Sudah dibuktikan oleh Halimatus Sa'diyah. 2 tahun akhirnya diperpanjang, lalu kemudian diajak lagi Nabi Muhammad. Terakhir tahun yang kedua orang mulai nyari budak. Siapa yang mendapatkan anak dengan ciri-ciri ada cap penutup para nabi Khatamul Anbiya di belakang ni akan dinjuk upah 10 miliar. Wow, banyak duit orang. Sayembara, yang sayembara orang Yahudi. Karena orang Yahudi tak setuju dengan Nabi Muhammad itu. Karena anak yang sudah lahir itu bukan dari keturunan Bani Israel. Tapi dia berharap dari Bani Israel. Tapi justru lahir dari keturunan Arab. Maka dicari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, terdengarlah berita itu ke telinga Halimatus Sa'diyah. Susah Halimatus Sa'diyah. Ketempuan kapan model macam itu. Kak, kita balikkan. Kancang kita balikkan. Dibalikkanlah ke Mekah. Bertemulah dengan umat ni. Kapan bertemu dengan umat ni? Uji Aminah bak belum habis uji 2 tahun berikutnya kau ke. Aku susah bu, orang nang nyari budak bak hari ke. Sampai ke dusun-dusun orang nyari. Terdengarlah kabar itu. Maka Halimatus Sa'diyah susah. Ai kak jenis kita balik kan. Aku tahu persis tu jenis. Bahawa tanda itu ada jenis dengan Muhammad. Nabi Muhammad itu. Ada jenis tanda. Aku mohon maaf ibu. Aku tak tega nak nyebut Muhammad baik itu sebenarnya. Maka kok walaupun cerita itu cerita budak kecil. Aku sebut juga Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad lagi kecil baik itu.
Jadi uji ni ada tandai kalau ada di awak ni. Tiap hari aku mandikan ni, ngosok ni aku ketahu ada je ni. Aku susah kita balikkan. Kita gancang balikkan. Bapak ibu sekalian, Halimatus Sa'diyah ke pasti ahli surga. Karena dia ngosoki Nabi, mandikan Nabi. Orang yang bersentuh kulit dengan Nabi, maka tak akan dijilat oleh api neraka. Kan ada sifat itu. Kan sahabat Nabi ada yang terakhir tuh, yang melukkan Nabi, nak malas Nabi tuh. Iku ambil ujung ni baik, karena tak ada malam kita sampai Nabi mati. Nah, pasti dia masuk surga karena dialah ngurus Nabi. Sahabat itu kan ngomong, uji Nabi waktu Nabi demam. Nabi demam lebih kurang seminggu tuh dalam riwayat nih. Dikumpulkan dulu sahabat. Kalau kamu ada salah, aku maafkan, uji Nabi. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Kalau ada yang kusakiti, uji Nabi, lamun nak malas dan bakari ke. Itu Nabi kita. Nah, maka dia berangkat, aku je ni, ya Rasulullah, pernah kena gebukan kamu sekali je ni. Aku nak malas. Nabi dang demam. Mulai Abu Bakar berdenyat berangkat jadi budak bagaan. Nabi dang demam, dia nak malas je ni kan. Ia nama sahabat Nabi ke Abu Bakar ke, cinta bukan main dengan Nabi ke. Abu Bakar kecinta bukan main. Sayyidina Umar baik itu juga. Sayyidina Umar ke melawan bukan main. Itulah geram dah nyengok sahabat sekoi ke. Uji ni dia nak malas. Ya Rasulullah, uji ni aku nak malas. Marak sikit je ni kau. Nabi dan terkelepuk demam. Duduk baik kan dikerpung oleh sahabat-sahabat. Datang uji, ya Rasulullah. Dulu waktu aku kena sebatan kamu tu, aku dan tak berbaju. Saat itu kamu naik kuda dan kita dan perang. Kamu melambaikan sebatan itu, kena aku dulu baru kena kuda. Nah, aku nak malas yang itu. Cuma aku waktu itu dan tak berbaju. Maka kamu tak berbaju pula je ni. Tambah meruah-ruap Usman ni, Umar tadi. Ku tangan ni je ni, sabar ni. Orang dan demam nak dibalas pula. Tak kata akal je ni kancil sekok ni. Bapak ibu, itu baju terbuka. Dia bukan nak malas Nabi, melukkan awak Nabi. Nah, disium, dipelukkan kan. Maka uji Nabi, orang yang menyentuh tubuhku tak akan disentuh api neraka. Yang lain minum mulu melukkan. Nah, itu bergeremus. Melukkan Nabi ya. Baru tahu rahsia ni. Apa lagi Halimatus Sa'diyah, maka aku pacak ngatakan cetolah dia masuk surga. Dia ngurus Nabi. Orang sekali lagi api neraka tak pacak menjilat awak ni. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, diamlah dia dengan umat ni pas dibalikkan oleh Halimatus Sa'diyah. Diam dengan umat Aminah ke tak lama pula. Bik Minah ke mati pula. Bapak mati, umat tak pacak nganjuk susu, bertemu dengan mati pula umat. Itulah gambaran Nabi kita hidup dari kesederhanaan bahkan kekurangan. Apa makna ni? Jangan pernah kita nganggap alam kesal aku hidup ike, pak mana aku nak jadi orang hebat. Anak-anak sekalian PPH bukan sebuah alasan. Kalau nak nyontoh Nabi hidupi berasal dari orang sara, tapi Nabi sukses. Jadi jangan mengatakan, kan aku jangan mengatakan kecil hati, terlahir dari bapak yang hidup sara. Belum tentu. Banyak orang sukses dari hidup yang sara. Maka belajarlah terus. Tanamkan dalam hidup bahwa aku akan menjadi lebih baik dari apa yang telah lalu. Itu yang mesti. Baru pacak menjadi anak-anak harapan orang tua tadi. Jadi jangan mundur hidupku. Harus maju. Bergerak terus. Harus belajar, dan belajar. Maka mudah-mudahan akan mendatangkan sesuatu yang baru dan memperbaiki masa yang lalu. Itu kalau nak nyontoh Nabi. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad hidup dengan umatnya 2 tahun tak lama umat mati. Akhirnya diam dengan kakek. Dengan Kek Tolib tadi. Diam dengan Abdul Muthalib kakek ini. Tak lama Abdul Muthalib mati pula. Tapi sebelum Kek Tolib mati dia ngomong. Kau kaget menaku mati dengan siapa lah je ni. Muhammad je ni kau dengan siapa kaget je ni. Mamangmu banyak, cuma yang cocok barangkali belum tentu segala cocok.
Rembuk dalam keluarga. Kalau aku mati Haji Muhammad ikut dengan siapa? Ada yang jawab, ngatakan milu mamang ni yang soge baik, Mang Lahap. Uji kakek ni, tak usahlah, milu Lahap, bini Lahap ikut tak indah je ni. Ada cari tu anak-anak lah, ada bini tak ada milu kali. Yang sidang malam itu, bini tu tak ada milu, cuma anak-anak ibadah yang dipanggil. Nah, kira-kira cerita itu, karena aku juga tak hadir waktu itu. Kamu tuh. Aku tak ada milu juga malam, cuma dengar cerita ya kan. Kira-kira itu. Tahu Mang Bin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uji ni tak usahlah dengan Lahap. Bini Lahap itu tak endah. Kaki ini tak terpiara dengan Nabi Muhammad ini. Maka Bapak Ibu akhirnya yang terpilih adalah Abu Thalib. Hiduplah dia dengan mengabu ini. Ya? Ada mengabu. Oi, mengabu. Lah dipanggil oleh Allah. Allah yarham. Diamlah dia dengan mengabu. Maka ketika diam dengan mengabu ke tak ada seberduit dengan Abu Lahab. Orang ini sederhana. Apa gawe tat? Nyusul kalangan mbak sendiri. Berdagang. Bapak Nabi berdagang. Mamang berdagang. Maka bayangkanlah Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad tak kata bapak, tak kata umak. Kakeklah mati, hidup dengan mamang. Tapi mamang itu bersyukur dapat mamang yang tak dianggap sebagai anak buah. Tapi cak anak ni dewek. Baik ni Abu Thalib dengan Nabi Muhammad. Apa gambaran ni? Kalau anak dulur, anak diri. Maka jangan biarkan anak dulur menjadi orang jahat. Nasihati. Jangan olok kalau katakan. Cuma yang punya umat, dulur ke kaki, bini tu jangan pula. Kapan dinasihat oleh mamang ini, merina-rina. Ngatakan jadilah kak, ngatakan tak usah gini. Kamu nasihati anakku, anak kamu ada. Nih, itu umat yang tak cetar pula. Kapan anak dulur, anak diri, maka diri berhak menunjukkan nasihat. Bahkan kalau bapak sambung jantan, jadi baca ahli. Kalau dia betina, wajar kalau dia nak nasihati. Kau tak usahlah, misalnya betina, tak usah berjalan kau. Uji mamang tadi, wajar ruamun mamang kena nasihati anak betina. Karena itu keponakan itu adalah anak dia. Bahkan dia pacak menjadi wali. Itu yang diajarkan dalam Nabi Muhammad SAW oleh mamang ni. Abu Thalib tak pernah ngakui dia sebagai keponakan, tapi ngakui sebagai anak. Maka diajarkan Nabi Muhammad berdagang umur 12 tahun. Diajaki berdagang supaya Nabi Muhammad mengenal dunia perdagangan. Karena Nabi Muhammad dulu kan sekolah SD tak ada, cak kita berkari. Belajar dengan alam dulu lah. Belajar dengan orang yang ada sekitar nih. Dan diajarkan oleh Allah melalui malaikat Allah, Jibril. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam beliau sebagai seorang manusia, dia diajarkan oleh mamang ni Abu Thalib. Diajak berdagang. Apa arti ni? Kalau punya anak, ajak berkawi sesuai gawi kita. Jangan anak tak terti dengan gawi kita. Man kita bumu, ajak bumu. Ajak juga terti. Muntal ajak. Yang betina, ajak. Lamun umak bermasak, ajak bermasak. Jangan kaki kamu bermasak, anak betina main pecebukan ni ke lah. Ini ngatakan, mak lah masak lu, mak lapar mak iki. Ajak sih ke kau tu masak sih kena. Kaki kapan dia berlaki, dia pacak bermasak. Jangan merentah kita terus. Mati kita, dia tak pacak ngapu-ngapu. Ajarkan, tularkan ilmu. Kapan dia berlaki, dia pacak. Nah, ngatakan buat sop. Kau tu, baik cara buat sop. Amin tak diajar. Kakak apa berlaki, suruh mertu buat sop. Ngatakan je mertu ni kau tu buat, ikena. Lakimu tu hobi makan sop sayur. Ada daging dikit dalam kulkas tu. Ada wortel dikit dalam kulkas tu. Ada pula ngatakan kentang. Buat ngatakan sop. Kapan dibuat tak kalau bermasak. Kapan dijenguk meruntangan dalam kenceng. Tadi wortel tak ditetak-tetak. Teruntang. Datang uji mak ni kan bakmu itu ngatakan gigi habis. Kedua kau buat baik ketak kau tetak bukan terelu bapakmu tu. Ia tak tahu malah membuat sop tadi ditetak dihaluskan sehingga wayang ngerebus dia. Umur 15 tahun uji ni lamun kau nak berkiprah lebih hebat lagi, kau berdagang seorang baik tak usah milu aku. Buat mana ni mang uji aku kata modal. Apa modal mamang nak modal ni? Mamang ke Nabi Muhammad, ini Muhammad tak banyak modal. Kau carikan bos lain deh. Dicarikan bos lain,
bertemu lah dengan seorang perempuan yang kaya raya di kota Mekah. Namun ini mbok dijut Khadijah. Ada mbok dijut sih. Namun ini Khadijah. Jadi kapan bertemu uji Khadijah, akulah tahu lamun yang Muhammad bin Abdullah. Dia terkenal seorang pemuda yang jujur. Tak usah ragu lagi mang jenis sorulasike kapan dia nak mulai nak kunjukkan modal itu. Singkat cerita, Nabi mulai berdagang dengan Khadijah. Perdagangan Nabi dimulai umur 15 tahun lebih kurang sampai umur 25 tahun berdagang dengan Khadijah. Khadijah umur 40 tahun. Uji Khadijah alangkah hebat berdagang bujang ike gini. Tiap hari mau untung besar. Bak mani ni ane jenis. Coba ngatakan yang diutusi. Maisaro namui diutusi. Kau teliti ni. Coba lihat. Bak mani cari dia ke berdagang. Alangkah hebat ni. Dia tak pernah ngeluh kerugian. Untung tu lah kapan nyetor. Banyak pula jenis. Uji Maisaro siap bos. Jenis kaki ku kintipkan. Bak mani cari. Pergilah satu perdagangan dia. Balik dia melapor. Alangkah hebat bujangi ke berdagang bos. Coba mani. Tak kala barang itu tak habis terus. Barang sebanyak itu laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duit terkumpul. Ya. Sehingga ini banyak untung. Dan tak ada begitu bos jenis jujur beliau itu. Kapan ngatakan barang bagus, harga ni bagus. Kapan barang jahat, harga ni jahat. Timbangan tak adanya sekilo 8 mata tu. Itu orang diri kelah pan kapal berjualan sekilo 8 mata. Amun nak nurut Nabi sekilo 10 mata. 10 on. Ika bergaya boleh kapal berjualan. Katakan, "Bo, murah bo, harga. Sekilo bo, ika sekilo nian," katakan. Nah, ika lebih ni. Nah, aja lebih. Kapan ditimbang di rumah masih kurang. Uji bahasa ngelebih tadi. Memanglah jauh ni yang turun timbangan tadi. Tak marah-marah, cuma 7 mata. Dinjuk tadi semata. Kapal 2 mata kapal jenguk. Masih 9 mata sampai rumah. Uji ni ngelebih tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nyetor ke bos, Nabi tu tak kala ngambil dulu. Menurut orang kita ke bos sikelah ngatakan sehari kekelakuan. Untung sikelah, rugi sikelah, modal sikelah. Berapa kamu nak nganjuk aku jadilah. Uji padan orang kita. Itulah. Lamun Nabi tak ada, ke modal. Lah balik. Ika untung kita berbagi. Ika apa letak dulu. Kapan ngadap bos selalu cak sehari berdagang. Kalau nak ngiyuk ke bos tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Singkat cerita Nabi umur 25 tahun sukses. Menjadi seorang pemuda yang sukses di usia muda. Kalau nak nyengok ukuran, Nabi hidup sehari awalnya. Tapi Nabi menjadi orang hebat. Itu yang perlu digambarkan oleh bujang-bujang. Mana bujang-bujang di luar? Ya. Kalau nak nyontoh Nabi, Nabi adalah bujang yang sukses. Semasa muda Nabi sudah menjadi orang kaya. Di mana bukti kekayaan? Saat Khadijah mengirim pesan, uji Khadijah, kalau model baiklah berdagang, alangkah banyak untung model baik. Jangankan harta daganganku, diriku pun rela dimiliki Muhammad. Deman rupanya Khadijah dengan Nabi Muhammad. Lalamu nyimpan rasa deman. Ngirimlah berita kepada mamang ni. Katakan dengan mamang ni aku galak dengan Nabi Muhammad. Dia galak menjadi lakiku, aku bersedia menjadi istri ni. Uji mengabu, iya kaki ku kabarkan dulu. Ada cara yang nak berbini ke Muhammad, bukan aku. Kau tunggu baik kabarnya. Kami malam ini kena berembak begini kan. Dipanggillah ibuku malam tu Nabi Muhammad oleh mamang Narimah ke rumah katakan. Iya mang. Datang Nabi Muhammad malam-malam ke rumah. Bekeso dengan mamang tadi. Apa dia rembakan mang? Ada pokoknya rembakan ini. Kau tu duduklah dulu. Duduk Nabi Muhammad. Duduk. Jadi minumlah dulu kau tu. Kaji baru ceritakan. Sudah Nabi Muhammad cerita minum duduklah sudah kan. Nah jadi aku baru nak bercerita. Jadi kau ke usiamu lah 25 tahun. Ada orang dah apa belum katik dengan kau. Man kau tu nak berbini. Katik mang jadi belum katik lokak ni ke.
Mana aku kalau siap mang je malokak lum kata ikat di lokak je ni. Siapa mang? Mbok Dijah. Oh jenis bosku mang itu. Takkan ada dia galakkan aku. Nei, kalau ngabar kalau dikirim kabar, dia hendak dengan kau. Tinggal di kau tu lah. Nabi Muhammad nyawab, Nabi Muhammad, mang, tak kata kira-kira orang nyawab ni tak hendak dengan bos kami tu, Mbok Dijah tu. Berduit di dia mang je ni. Segala kehormatan dia punya. Dia mekai ke siapa yang tak kenal dengan dia. Juragan kaya raya. Cantik juga ada di dia mang je ni. Belagak Khadijah tu mang. Ada yang mengatakan tua 40 tahun umur. Oi bapak-bapak, ibu-ibu ike lamun tua tu tapi berduit belagak tu lah. Cuma lamun masih muda, walaupun muda tapi buntu rusak. Rusak amun buntu. Cuma walaupun agak tua dikit berduit belagak, apalagi zaman Bakari keperawatan semacam-macam orang betina ke. Orang jantan kelah tak kata perawatan. Cukup kebiar, cukup baju, berangkat dia bersuri, sudah. Lamun orang betina ke pak, dia banyak perawatan. Tapi perawatan ni kena duit. Dia bosan rambut keriting, nak lurus bonding. Orang betina. Muka yang tadi tak rapi tadi, kapan banyak jerawat, pesel dia. Maka kelihatan ni glowing. Glowing. Itu akibat blessing apa kabar ini. Cuma hati-hati lamun dang tak kate duit sekali kena blessing kan. Oleh nak bersajak ye. Jadi inti ni lamun ada duit belagak tu lah. Kamu kata duit tu lah. 5 tahun belaki kapan acara reuni bertemu dengan kanca ngatakan manilah ani yang belagak dulu di kelas kita. Mengatakan itu ada. Oh ini apa kabar kau tu? Baiklah mengatakan 5 tahun kau belaki waktu acara belaki. Tak bertemu kita. Kapan ngapu kau baca rusak baik? Oh jadi kamu tak tahu baik aku terpecilat tak kata bagian belaki. Ngapu ngata? Laki ku itu begawi tak ndak. Tidur nak tidur siang malam tidur nak nyenyak makan nak lemak. Kapan salah dikit nak nabok tu jadi. Tambah pula narkoba pula. Jadi tak terpeci aku dengan laki. Maka 5 tahun berlaki awak lagi gadis belagak, kapan bertemu kanci gigi ompong kusut masai. Rusak kacau. Ya Pak Mani nak perawatan namun duit tak kate. Pak Mani nak perawatan. Baju lagi tak terbeli. Kapan sehari-hari pakai baju teduk itulah. Siang baju teduk, malam baju teduk. Kapan diranapi koyak ketiak boleh. Lamun buntu. Jadi terjawab bahwa Khadijah itu wanita cantik. Ada orang mengatakan tu, tak kata masalah dengan tu. Amun duit ada belagak tu lah zaman Bakari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menikahlah Nabi dengan Khadijah rame Ustaz, rame. Karena Khadijah orang berduit, rame. Organnya pula tak organ. Tak tahu juga. Nanya organ Nabi bini. Apa pesona tadi? Pokoknya begini, selesai. Nabi berbini dengan Khadijah. Apa yang patut kita contoh? Nabi sebagai seorang suami. Nabi itu sebagai seorang suami yang mengayomi istri. Dia tutur kata ni dengan bini sangat-sangat lembut. Tak pernah membentak Khadijah. Satu hari Nabi balik malam ngetok lawang, Khadijah terteduk pulas karena kepayahan. Tek 2 kali, tek 2 kali, tek 3 kali. Tak dibuka. Uji Nabi, aku tidur di luar. Akhirnya Nabi tidur di luar dalam riwayatnya. Di luar pintu. Coba Khadijah ingat. Nah kak jenis kamu bak tidur sikit. Apa malam kamu tak ada ngejuk tahu malah balik. Akulah 3 kali ngetok lawang, kamu ngatakan masih tertidur. Aku tahu kamu kepayahan, maka biarlah aku tidur di garangke daripada ganggu kamu tidur. Uji ni kan? Uji Nabi. Itu Nabi. Tak tahulah mendiri.
3 kali ngetok lawang tak dibuka, rasa nak pecah lah suka lawang itu. Entung. Kapan dibuka oleh orang rumah, bukan mengucap terima kasih sayang, tak ada ngomong baik itu, bermarah. Kapan dibuka, kapan teriak kak masuk kak, tak ada mengucapkan terima kasih, bermarah mulu. Bukan kamu tuh teduh, aku mati. Oh iya kan, bermarah mulu. Padahal bini tadi lah payah muka nih kan, ngusap mata. Oh ini ngata ke laki ke dibuka kita marah pula diri. Kalau dang mbak itu ibu-ibu, pesanku seko, tak usah kamu jawab. Oloklah dia nak bermarah tadi tu. Soal itu dang hari malam. Tak usah kamu jawab. Tambah ribut, terjadi pertempuran pada malam hari. Kami jantan ke egois, mana jawab oleh orang betina. Egois kami jantan ini. Tanda, walaupun kami ke sebenarnya tak ada semelawan orang betina dalam konteks ngomong, ada? Tak baca kami. Cuma kapan dijawab model itu, kami ke emosi sampai ningkat. Tanya ke kamu dengan bapak-bapak ini. Jadi diam kabe dulu. Lah masuk ke rumah, lamun dia nak minta bukan air, buatkan air. Lamun lah sudah air dibuatkan, dia nak ngajak tidur masuk kamar, nguling samu-samu. Nguling samu-samu, waktu nyengok ke jengangkap baru kamu ngomong. Nah, lah itu kan, kak, aku tadi lambat muka lawang, kamu masuk ke rumah tadi, aku dang berak kan. Apa jawab laki? Oh, jadi maaf deh, aku tak tahu. Coba kamu jawab tadi, rebut tengah malam. Karena yang balik tadi masalah, laki ini tadi balik begap kalah. Tahu? Maka ni murah-murah tu. Jadi di kawan. Jadi kawan itu adem ayam rumah tu kan, cara salah satu. Nah itu yang digambarkan dalam riwayat Nabi bak mandi dia tutur kata dengan bini, dan bini Nabi Khadijah juga dengan Nabi. Tak pernah dia nganggap, oi ke dulu anak buahku tak kalah. Lalu orang jantan ni mesti ni kapan yang diajarkan Nabi baik dengan keluarga. Uji Nabi khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu baiklah dengan keluarga. Kaji dulu ngurus yang lain. Kapan organ ada turun biduan yang rok pendek itu? Lu nyawer. No. Bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini. Iya man sih kita kate. Lu nyawer. Kapan bini minta duit, tak kate. Dengan bini kita basah, tapi dengan biduan baik deh. Tapi juga ada laki ke bu yang kita basah, dengan awak dewek lagi kita basah. Jangankan dengan bini, dengan anak, dengan orang lain ada. Dia duit megang, awak pegawai, gajian sudah, pergi Palembang perut lapar, masuk toko makan, rumah makan, nyengok daftar makan, rendang misalnya rendang 24.000, ayam 17.000, telok 7.000, makan telok dia. Awak perut lapar, duit megang. Dak makan telur. Uji kita makan yang lemak, duit megang. Nanti kita basah dengan awak dewek kita basah. Apalagi nak ngenjuk orang. Jadi tahan makan telur. Ya, jadi diri kan. Tapi memang ada manusia kate. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita kita sampai di sini baik. Sampai Nabi berbini. Sebab juga tadi namun cerita sampai Nabi mati, aku mati dulu sih. Lama cerita baru sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang sudah menjadi cerita, dan di balik cerita ada hikmah yang dapat kita petik beberapa hal. Termasuk tadi aku tak dengulang lagi bahwa ada anak yatim hidup sederhana, Nabi menjadi orang sukses. Jadi jangan pernah anak-anak di luar beranggapan bahwa orang sukses itu selalu terlahir dari anak-anak orang yang berduit. Bukan. Kalau nak contoh Nabi orang sederhana tapi Nabi sukses. Itu yang dicontohkan Nabi, dan itu juga dalam kehidupan Nabi dapat kita ambil petik
bahwa apa yang ditinggalkan Nabi Bakari adalah akhlak yang diajarkan. Maka itu yang tertinggi dalam misi Nabi itu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang tertinggi dari misi Nabi. Maka mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari-hari yang berlalu. Kalau ada yang mungkin salah-salah, mulai kita benahi, mulai kita berupaya bagaimana kita menteladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata khilaf itu datang dari saya. Kalau yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kata yang menyinggung, nak tersinggung, tersinggunglah. Mudah-mudahan jadi ubat. Tapi aku tak ada nak nyinggung. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita gala-gala. Dan itu juga bermanfaat bagi aku pribadi untuk selalu memperbaiki diri. Karena yang ngomong itu tak adalah lebih baik dari yang dengar. Namun aku menjalankan saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.